Berawal dari kegalauan kami waktu itu terhadap kompetensi mahasiswa yang ada di program studi teknologi informasi itu, tidak ada wadah untuk menyalurkannya. Seperti itu, berasal dari situ. Nah, jadi tantangan yang utama itu kita membangun ekosistem yang ada di UKM itu sendiri. Karena di situ kan ada beberapa bidang di dalamnya, seingat saya itu ada 6 bidang. Jadi di 6 bidang itu kita bangun ekosistemnya seperti apa, lalu kepengurusannya seperti apa, perkembangan teknologi itu semakin pesat. Segala lini apapun, segala bidang apapun sekarang selalu berkaitan dengan teknologi informasi. Maka kepada mahasiswa umumnya di program studi yang lain selain program studi TI, silahkan bergabung kepada UKM Informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ngetehyum. Segigit wawasan teknologi, segelas inspirasi. Tempat di mana kita akan membahas teknologi, inovasi, dan perjalanan seputar teknologi. Aku Gita Faudi Abdul bakal nemenin kalian di episode kali ini. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang pastinya menarik, terutama buat kalian yang penasaran tentang UKM Tech Hub ini. Entah tentang bagaimana berdirinya UKM ini, apa saja visi dan misinya, dan yang paling penting, bagaimana teman-teman bisa berkontribusi di UKM ini. Eits, tak lupa juga, kali ini aku gak bakalan sendirian, karena kali ini kita telah mengundang narasumber yang sangat spesial, yaitu Pak Eka Wahyudi. Wah, silakan masuk, Pak. Wah, beliau ini sangat luar biasa, guys. Beliau ini merupakan seseorang yang berperan penting dalam berdirinya UKM ini. Gimana kabarnya nih, Pak? Alhamdulillah baik. Gita sendiri gimana kabarnya? Wah, alhamdulillah sangat baik, Pak. Ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat kepada Gita yang pada kesempatan kemarin telah mendapatkan medali emas pada ajang Mandalika Essay Competition yang dilaksanakan di Nusa Tenggara Barat. Selamat Gita. Ya, mudah-mudahan kisah dari Gita ini sendiri menginspirasi adik-adik tingkat yang terus berkarya di bidang apapun, utamanya di bidang teknologi informasi. Iya, Seperti itu. siap, Pak. Tapi sebetulnya, Pak, saya ke sana itu beserta dengan tim saya juga, Pak, dari mahasiswa di bawah saya, Pak, mahasiswa angkatan 9 Oh, udah begitu. bawa mahasiswa angkatan Iya, bawah? kebetulan sudah Hmm. bawa, Pak, iya. Kami di sana mengalahkan nih, Pak, wah keren ya, mengalahkan 8 kelompok dari universitas yang bisa dibilang universitas terkenal di Indonesia, Pak. Salah satunya Universitas Diponegoro, Udayana, Yogyakarta. Itu kami sangat bangga sekali, Pak, karena kami telah mendapatkan gold medal begitu. Dan dari seluruh peserta itu ada sekitar 12 kalau tidak salah 12 kategori di sana. Jadi kami memenangkan di penghargaan ke-6, Pak, saat Wih, itu. Ya, keren dari nih. 54 Ya. kampus dengan 240 mahasiswa saat Keren itu. keren keren. Iya, betul Jadi sekali. ini juga bisa menjadi inspirasi bagi adik-adik tingkat bahwasanya kita yang ada di Ketapang, yang konotasinya masih daerah 3T, ternyata mahasiswanya juga bisa berkompetisi di tingkat level nasional, yang bisa bersaing dengan para mahasiswa-mahasiswa yang ternama, mahasiswa-mahasiswa yang ya kategori favorit. Iya, betul. Kita bisa bersaing dengan para mahasiswa-mahasiswa yang berada pada perguruan tinggi yang baguslah seperti itu. Keren keren. Nah, beliau ini sangat keren sekali, guys. Beliau merupakan seseorang yang berperan penting dalam berdirinya UKM ini. Kayaknya nggak afdol nih kalau misalnya kita nggak perkenalan terlebih dahulu. Karena ada pepatah yang bilang bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi, siapa sih Pak Eka ini? Silahkan, Pak. Oke, terima kasih kita. Perkenalkan nama saya Eka Wahyudi, saya dosen di Prodi Teknologi Informasi. Saya di sini sekaligus sebagai pembina dari UKM Tech Hub Politeknik Negeri Ketapang bersama dengan mitra yaitu Bang Merli Andika. Beliau sebagai pembina utama dari UKM Tech Hub Invokasi. Wah, keren sekali nih.
kayaknya mungkin kita langsung aja nih Pak, masuk ke sesi tanya Siap. jawab. Wah, Wah, ini karena menantang nih, menantang nih. karena tadi Tegang nih, tegang. iya, karena tim kreatif kita udah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sangat luar biasa nih Pak. Nah, jadi kita bercerita tentang kisah di balik berdirinya UKM Tech Hub Invokasi. Jadi mungkin bisa nih Bapak ceritakan bagaimana latar belakang dan mungkin alasan dapat berdirinya UKM ini. Jadi Gita, jadi berawal dari kegalauan kami waktu itu terhadap kompetensi mahasiswa yang ada di program studi teknologi informasi itu, tidak ada wadah untuk menyalurkannya. Seperti itu, berasal dari situ. Kita memang ada beberapa UKM, ada beberapa ormawa yang ada di Politeknik Negeri Ketapang. Namun dari beberapa UKM dan ormawa itu jadi tidak mewadahi kompetensi mahasiswa-mahasiswa yang ada di dalamnya. Jadi misalkan mahasiswa di program studi teknologi informasi tidak ada wadah untuk mengekspresikan keilmuannya seperti itu. Jadi ketika mau mengikuti ajang kompetisi, tidak ada wadah untuk saling berkolaborasi, bertukar pikiran. Kemudian kalau misalkan ada ajang kegiatan robotik, kemudian teknik sipil misalkan, itu tidak ada wadah untuk mengekspresikan seperti itu. Nah, jadi berawal dari situlah Tech Hub itu kita inisiasikan untuk berdiri. Lalu dalam perjalanannya sebelum kita membuat sebuah KM ini, kami bertemu dengan mitra. Oh, itu sebut saja Bang Merli Andika waktu itu. Jadi beliau menyampaikan ide-ide, beliau menyampaikan gagasan yang ternyata selaras dengan visi misi kita di program studi teknologi informasi terkait dengan pembentukan UKM tersebut. Dari situlah cikal bakal berdirinya UKM Tech Hub yang ada di program studi teknologi informasi. Jadi dalam hal ini saya juga ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih terutamanya kepada Direktur Politeknik Negeri Ketapang, Bapak Irianto Sastro Prawiro. Saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Wakil Direktur 3, Bapak Erik Radwitya, kemudian Ketua Jurusan Teknik Elektro dan Teknik Informatika, Bapak Yugi Chandra, kemudian Koordinator Program Studi Teknologi Informasi, Bapak Darmanto, yang telah banyak memfasilitasi program studi teknologi informasi dalam pembentukan UKM ini. Besar harapan kami UKM TK ini berdiri, berkembang, itu berkontribusi terhadap kompetensi di bidang teknologi informasi yang ada di Politeknik Negeri Tapang, baik kontribusi secara langsung maupun secara tidak langsung. Wah, keren sekali ya. Mungkin ada tantangan nih Pak yang dirasakan saat membangun atau bahkan saat UKM ini berjalan. Apa nih tantangannya Pak? Tantangannya yaitu karena pertama kali kita mendirikan sebuah UKM ini dan belum ada di Politeknik Negeri Ketapang umumnya. Jadi tantangan yang utama itu kita membangun ekosistem yang ada di UKM itu sendiri. Karena di situ kan ada beberapa bidang di dalamnya. Seingat saya itu ada 6 bidang. Jadi di 6 bidang itu kita bangun ekosistemnya seperti apa, lalu kepengurusannya seperti apa, lalu siapa yang membidangi itu, lalu nanti siapa saja dosen-dosen yang terlibat di dalamnya. Mungkin itu tantangannya, kita membuat atau menciptakan ekosistem itu, sehingga nantinya di tahun berikutnya ketika ada regenerasi, maka si UKM ini berjalan dan eksis secara berkelanjutan, seperti itu. Wah, Itu tantangan besarnya, iya seperti betul itu. sekali. Dalam membangun komunitas yang saat ini nih Pak, UKM Tech Hub Invokasi, pasti memiliki tujuan yang sangat besar nih Pak. Nah, apa sih Pak tujuan dari UKM ini? Jadi tujuan utama dari UKM ini dibangun, sebenarnya satu lebih ke tempat berkumpulnya para mahasiswa-mahasiswa yang memiliki bidang yang sama. Tujuannya itu, sehingga nantinya ketika mahasiswa-mahasiswa yang mempunyai tujuan yang sama terkait dengan pengembangan kompetensi mahasiswa, jadi apapun permasalahan yang ada itu ada solusinya gitu. Jadi misalkan ada mahasiswa yang memiliki permasalahan di bidang pemrograman. Jadi nanti di situ ada bidang tertentu di UKM tadi itu, di situ beberapa mahasiswa mengakomodir, beberapa tingkat mengakomodir di dalam bidang tersebut, lalu nanti berkumpullah mahasiswa yang mempunyai permasalahan yang sama, maka ada solusi di dalamnya. Seperti itu. Jadi bisa aja dalam pengembangan pemrograman itu berkaitan dengan pengkodingan, kemudian software yang digunakan seperti apa, lalu hardware yang digunakan nantinya seperti apa. Itu tujuan utamanya. Lalu setelah itu tujuan yang selanjutnya melebar lebih luas. Jadi menjembatani antara Politeknik Negeri Ketapang khususnya di program studi teknologi informasi
dengan pihak mitra, pihak dunia luar dalam pengembangan sistem informasi atau pengembangan aplikasi, baik itu yang sifatnya software maupun hardware, nantinya sama-sama akan dikembangkan di UKM ini. Lalu setelah itu, Pak? Nah, ada lagi nih. Jadi selama ini kita dalam mempersiapkan ajang-ajang atau event-event yang sifatnya kompetitif, baik di tingkat lokal, di tingkat nasional maupun di internasional, itu belum ada wadah untuk menaungi itu. Nah, jadi dari UKM ini kita mempersiapkan sejak dini nih, kegiatan apa saja yang ada di event-event tersebut, lalu kita persiapkan semuanya. Misalkan nih, ajang kompetisi karya ilmiah tingkat lokal, tingkat provinsi ataupun tingkat nasional. Lalu ada lagi nih yang sesuai dengan bidang teknologi informasi, yaitu KMIPN. Jadi selama ini kita dalam mempersiapkan KMIPN itu selalu dadakan. Nah, jadi melalui UKM ini, jadi antara program studi teknologi informasi dengan pengurus UKM, kemudian nantinya ada mahasiswa di dalamnya, mempersiapkan segala sesuatu, mulai dari penyiapan judul, kemudian proposal, kemudian upload ke dalam sistem, lalu nanti proses seleksi dan seterusnya itu nanti akan diwadahi oleh UKM itu, seperti itu. Itu tujuan selanjutnya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, tadi kan Bapak bilang ada bidang-bidang nih, Pak, salah satunya pemrograman. Nah, selain dari bidang pemrograman itu ada bidang-bidang apa lagi, Pak, di dalam UKM ini? Ya, jadi kebetulan ada 6 bidang. Jadi 6 bidang itu sendiri itu sesuai dengan visi misi yang ada di program studi teknologi informasi dan semuanya ada di luaran atau profil lulusan yang ada di program studi teknologi informasi. Yang pertama tadi itu ada pemrograman, kemudian ada multimedia. Multimedia yang seperti yang sekarang ini. Jadi dengan adanya podcast yang pertama ini adalah sebuah kesuksesan salah satu bidang yaitu bidang multimedia. Dengan adanya podcast ini, seperti itu. Jadi, yaitu yang kedua. Kemudian yang ketiga ada embedded system. Embedded system itu yang membahas terkait dengan pengembangan IoT di dalamnya, kemudian mungkin di dalamnya ada teknologi robot dan sebagainya. Itu juga merupakan salah satu bidang di UKM kita. Nah, kemudian yang keempat ada jaringan, karena memang di Ketapang sendiri itu ada beberapa vendor di dalamnya, sehingga memungkinkan kita untuk bidang jaringan ini ada. Seperti itu. Juga di beberapa mitra itu ternyata memang perlu sekali terkait dengan pengembangan jaringan, terutamanya yang ada di Kabupaten Ketapang. Nah, yang kelima itu ada bidang artificial intelligence, yang itu berkaitan dengan kecerdasan buatan yang bisa dikolaborasikan ke dalam pemrograman kita. Dan yang keenam ada bidang data science, seperti itu. Jadi berkaitan dengan pengolahan data itu nanti ada bidang tersendiri yaitu data mining, seperti itu. Dan dari 6 bidang tersebut, itu sudah ada plot masing-masing pembimbingnya masing-masing. Jadi, yang saya tangkap tadi nih, ada strategi nih yang kayaknya menarik untuk UKM ini. Jadi mungkin apa nih strategi ke depannya dari UKM ini dan bagaimana manfaat untuk mahasiswanya yang telah ikut serta dan berkontribusi dalam UKM ini, Pak? Jadi strategi supaya UKM Tech Hub ini berkembang, maka ini yang tugas yang paling berat. Karena ini yang pertama, jadi memang perlu penyiapan konsep yang mendasar terkait dengan visi misi UKM Tech Hub ini berdiri, seperti itu. Jadi kami di program studi teknologi informasi, baik saya pribadi selaku dosen sekaligus pembina dan koordinator program studi, itu bahu-membahu supaya UKM Tech Hub ini selalu berkembang, kemudian selalu eksis, selalu memperjuangkan kompetensi-kompetensi mahasiswa dan para anggota di dalamnya. Lalu kalau ditanya apa manfaat mahasiswa gabung ke dalam UKM ini, jadi perlu kita ketahui bahwasanya para anggota UKM Tech Hub ini bukan hanya mahasiswa program studi teknologi informasi. Jadi seluruh mahasiswa yang ada di program studi Politeknik Negeri Ketapang boleh bergabung. Misalkan nih ada mahasiswa dari program studi Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan atau TPTP ingin bergabung ke UKM ini silakan. Misalkan mahasiswa itu tertarik terkait dengan teknologi informasi, silakan. Siapa tahu dalam perkembangannya mahasiswa tersebut itu mengembangkan sistem pertanian menggunakan teknologi informasi. Silakan bergabung kepada UKM Tech Hub Invokasi.
Seperti itu. Nanti di dalamnya mahasiswa tersebut bisa berkolaborasi, bisa saling tukar ilmu pengetahuan dalam pengembangan riset mahasiswa tersebut. Seperti itu. Bahkan bukan cuma riset, misalkan hobi ya silakan. Sekarang ini kan sudah serba TI nih. Iya, betul. Ya, jadi pertanian sudah serba TI, kemudian apalagi sudah serba TI? Rata-rata semua sudah Sudah yang serba TI. terus ya. Maka dari itu, jadi kami mengajak kepada seluruh mahasiswa yang ada di Politeknik Negeri Ketapang bergabung kepada UKM ini. Tujuan utama dari UKM ini berdiri itu untuk saling berkolaborasi. Seperti itu, saling melengkapi. Bisa jadi mahasiswa TI juga belajar dari mahasiswa TP-TP tadi itu. Nah, atau saling support nih. Misalkan mahasiswa TP-TP-nya yang berkaitan dengan pertanian atau perkebunannya, lalu mahasiswa TI-nya yang bagian untuk Teknologi. teknologinya. Seperti itu. Wah, keren itu. Iya. Seperti itu. Jadi seperti itu kita. Nah, ternyata boleh nih guys untuk semua mahasiswa di Politeknik Negeri Ketapang. Jadi yang mau join boleh nih ke Instagram dari UKM Tech Hub Invokasi. Ada di bio ya, tinggal klik aja di situ. Nah, jadi apa nih Pak yang sudah dilakukan oleh UKM Tech Hub ini? Jadi semenjak UKM ini berdiri, tepatnya di tanggal 28 Juni tahun 2024, sejauh ini kita masih fokus kepada kaderisasi para anggota pengurus UKM Hub Invokasi. Lalu beberapa bidang juga sudah berjalan sebenarnya, mulai dari pemrograman. Jadi kita sudah melakukan beberapa kali pelatihan-pelatihan pemrograman kepada mahasiswa-mahasiswa semester 1, kemudian semester 3, lalu kepada semester 5 yang saat ini sedang melaksanakan PKL. Lalu kemudian ada di bidang multimedia yang saat ini launching perdananya podcast yang ada di program studi teknologi informasi. Nah, di bidang embedded system kita sedang menyiapkan smart farming yang bekerja sama dengan Dinas Perkebunan dan Peternakan yang ada di Kabupaten Ketapang. Dan itu sedang berjalan. Seperti itu. Nah, itu mungkin nantinya cikal bakal yang akan kita bawa ke dalam kompetisi tingkat nasional. Ini tentunya merupakan pekerja keras dari para pengurus yang ada di UKM Tekap ini. Seperti itu. Jadi saya sangat mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pengurus yang ada di UKM Tekap Invokasi dari 6 bidang yang ada. Jadi mudah-mudahan tetap kompak, tetap semangat, tetap jaga solidaritas tim dari UKM Tekap Invokasi. Seperti itu. Nah, Pak, mengenai kaderisasi yang telah Bapak bilang tadi, mungkin ada nih pesan dan motivasi untuk mahasiswa yang ingin bergabung atau masih ragu untuk ikut di UKM Tech Hub ini. Ya, jadi perkembangan teknologi itu semakin pesat. Segala lini apapun, segala bidang apapun sekarang selalu berkaitan dengan teknologi informasi. Maka khususnya bagi mahasiswa-mahasiswa di bidang teknologi informasi, ayo bergabung kepada UKM Tekap Invokasi. Kepada mahasiswa-mahasiswa umumnya di program studi yang lain selain program studi TI, silahkan bergabung kepada UKM Tekap Invokasi. Karena di dalam UKM Tekap Invokasi ini kita sama-sama berkolaborasi dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa di bidang apapun. Kita sama-sama belajar teknologi informasi dan perkembangannya. Baik itu pemrograman, kemudian embedded system, IoT, kemudian multimedia, kemudian ada bidang jaringan, kemudian artificial intelligence atau kecerdasan buatan, ataupun data mining. Silahkan teman-teman mahasiswa bergabung ke UKM Tekap Invokasi. Kita sama-sama berkontribusi untuk diri sendiri, untuk program studi, untuk Politeknik Negeri Ketapang secara umumnya. Oh ya, setelah ini mungkin para pengurus UKM Tekap Invokasi di bidang multimedia nanti silakan undang para alumni-alumni kita, alumni terbaik, diundang untuk mengikuti podcast yang ada di UKM Tekap Invokasi. Dari angkatan 1, angkatan 2, angkatan 3, angkatan 4, angkatan 5, sampai angkatan 6. Banyak konten-konten kreator dari alumni-alumni TI, kemudian banyak para alumni yang sudah berkecimpung di dunia IT dan industri. Wow, 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 ternyata banyak banget nih insight yang kita dapatkan pada hari ini. Dari awal mulanya UKM ini berdiri, seperti apa tantangan yang telah dihadapi, dan bagaimana visi misi ke depannya.
Nah, buat kalian yang ingin bergabung di UKM Tech Hub, jangan ragu untuk bergabung karena kami sangat terbuka untuk semua mahasiswa yang ada di Politeknik Negeri Ketapang yang ingin belajar yang pastinya berbagi dan berkembang di dunia teknologi. Terima kasih buat Pak Eka yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada hari ini. Dan semoga semakin banyak mahasiswa yang terinspirasi dan ikut aktif dalam UKM ini, serta semoga UKM ini dapat berkontribusi bagi mahasiswa yang telah ikut dan untuk kampus tercinta Politeknik Negeri Ketapang. Dan tentunya terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan follow Instagram dari UKM Tech Hub Invokasi. Karena episode berikutnya pasti gak kalah lebih seru lagi dari episode kali ini. Stay tune ya. Sampai jumpa di podcast Ngetehyum. Segigit wawasan teknologi, segelas inspirasi. Bye-bye.